Okay. Reza, can you start the prayer first? Reza. Yeah, Miss. Sorry, Miss. Okay. Okay, before we start our class today, let's pray first. Pray begin. Okay, pray finish. Okay, thank you. Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. So, for the calculation of enthalpy change, we already discussed about the calorimetry and enthalpy formation for the data, enthalpy formation, enthalpy combustion. For today, inshallah, we will discuss about burn energy and Hess law. If you see the calculation here, for the enthalpy combustion and burn energy, they have the same, but for the enthalpy formation, dia kebalikan ya, kan, the opposite of the calculation from the enthalpy combustion and burn energy. Just like yesterday, last meeting, the point is what the data is. So you need to find the data first in the question. For example like this, because the data is enthalpy formation, so we use formation calculation. Even though the reaction is not formation, it can be combustion, neutralization, or solvation is not depend on the reaction, but depend on the data. For combustion, so it is about the combustion. The data is combustion enthalpy, delta HC. So for bond, of course the data about bonding between the atoms. Bonding ya guys, ini beda dengan si delta HF. Kalau datanya delta HF, dia itu bukan ikatan, bukan bonding, sudah dalam bentuk compound-nya atau molekulnya, H2O, H3PO4 misalnya. Tapi kalau bonding itu ikatannya. Contoh, ikatan antara H dengan O untuk di H2O. Kalau datanya ikatan kayak gini, ini kita pakai rumus yang data ikatan yang bonding. Gitu. Sama juga yang seperti ini, H3PO4. Kalau H3PO4 misal data HF berarti formation. Data HC berarti combustion. Tapi kalau misalnya bonding berarti dia ikatannya antara siapa aja kalau di sini. Berarti ada ikatan antara H dengan P, terus P dengan O, misalnya ada yang single kovalen atau yang ada yang double kovalen. Itu ada yang misalnya O dengan H-nya kayak gitu. That's why for the bonding
ini kalian mau nggak mau kalian sudah tahu ikatannya antara ikatan apa aja dengan yang mana gitu loh. Kalau misalnya belum tahu ikatannya apa, nanti kalian bingung menggunakan datanya. Soalnya kayak karbon dengan karbon. Ada karbon yang single covalent, ada yang double covalent, ada yang triple covalent. Karbon dengan oksigen juga kayak gitu. Ada yang single, ada yang double. Nitrogen, ada yang single, double, bahkan ada yang sampai triple. Nah, so kita sudah belajar tentang Lewis structure kan, dot and cross. Terus kalian sudah bikin gambar dari molekulnya kan, tetrahedral lah atau segitiga piramid lah dan sebagainya. Nah dari situ kalian bisa melihat ikatan antara ikatan si atomnya. What is bond dissociation enthalpy? It is enthalpy. Enthalpy itu adalah energi. So this one is about the energy required to break one mole gaseous bond to form gaseous atom. So di sini itu biasanya ikatannya dalam bentuk gas. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk solid itu energinya butuh lebih tinggi dibandingkan ikatan dalam bentuk gas. So lebih mudah untuk memutuskan ikatan yang gas dibandingkan yang solid dan liquid. Nah, sama seperti yang biasa. Dilihatnya datanya, mau reaksinya reaksi formation kayak combustion kayak atau yang lainnya pun, kalau datanya adalah data ikatan bond, berarti kita pakai rumus yang ikatnya gitu. Ini datanya dari mana, Miss? Ini datanya tetap semua itu kalau di IPA, di sains, dia berdasarkan eksperimen, guys. Arik belum gabung juga. Udah, ding. 22. Terus yang satu lagi siapa dong yang belum gabung? Harusnya ada 23 kan sama Miss? Bukannya negara Indonesia tadi? Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke, berarti udah gabung semua. Sip. Thank you. Next ya. Seperti yang udah biasa guys, namanya juga reaksi. It is from the reactant become product. Ya kan? Di mana reaktannya ini, misalnya NaOH, NaCl. Ya kan? Ini kan ada ikatannya, ikatan sodium dengan oksigen, oksigen dengan hidrogen, sodium dengan klorin, ada Na lagi, Cl misalnya. Nah, ikatan ini, bondingnya ini, dia harus diputus dulu kan, pemutusan ikatannya dulu. Sudah diputus, kalau misalnya sudah putus, baru antara atom yang di reaktan pertama bisa berikatan, bonding dengan atom di reaktan kedua. Begitu juga yang baliknya. Kalau yang negatif pasti ketemu yang positif, positif ketemu yang negatif. Seperti itu kan guys. Baru nanti sudah ada pemutusan ikatan, di produk lah nanti dia pembentukan ikatan tadi, mengikat. Jadilah produk. Jadi NaCl dengan H2O. Nah, pemutusan ikatannya itu, berapa energi yang perlu diputuskan itu pakai energi dari data ikatan ini, the average mean value-nya. For example, like this one. This is 18 C2H4 18. If it react with hydrogen gas and it become ethane. Double bond jadinya single bond di sini. Nah, perhitungannya seperti apa? Kita lihat di soal itu ada apa. Di sini adanya data
ikatan. Berarti kita pakai rumus ikatan. Rumusnya apa? Sama seperti yang combustion, yaitu delta H reaction equal to reactant minus product. Nah, ini sama yang seperti biasa, guys. Harus dikaliin dengan koefisiennya. Nih ya, di ikatan sini, di C2H4 yang reaktan, ada berapa ikatan? Jadi ikatannya antara C dengan H, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan. Makanya di sini ditulis 4 dikali CH bond. Nah, masing-masing ikatannya itu 413 kilojoule. Kalau misalnya di sini ada koefisien 2 misalnya, so nanti di sini juga kalian tambahin 2 times berapa? 4 ikatan bond si CH. Kayak gitu. Kalau misalnya ada koefisien di depannya. Kalau nggak ada berarti nggak usah. Next, ada apa lagi? Ada H, yaitu H2. Antara ikatannya H2 itu hanya ada satu ikatan H sama H, bukan ada 2 ikatan H. Berarti di sini cuma satu ikatan H dengan H, yaitu 4, 3, 6. Udah kan? Nanti kalian tinggal kalian jumlahkan. 1652 ditambah 4, 36 kilojoule itu berapa? Terus, misalnya itu di reaktan. Terus nanti kalian tinggal ngeliat di produknya tuh ada berapa ikatan. Di produk cuman ada, lupa. Di sini itu di reaktan ada ikatan antara C dengan C yang double bond. Yaitu 611. So, nanti di sini kalian juga jumlahkan karena sama-sama di reaktan. Total segini. 2.699 kilojoule. Itu untuk reaktan. Kalau untuk produk sama, tinggal dilihat lagi. Ada ikatan apa aja? CH. Ikatan CH ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ikatan CH. Dikaliin sama bond ikatannya antara ikatan CH itu berapa? Totalnya. Nah, selain itu ada ikatan apa lagi? Ikatan C single bond C. Masukin. Karena cuma ada satu, berarti cuma dikali 1. Dilihat datanya, ikatan C sama C berapa. Terus, nanti tinggal kalian jumlahkan. Dijumlahkan dapat segini. Masukin deh ke rumus. Reaktan dikurang produk. Reaktannya adalah 2699 yang ini dikurang si produknya yaitu 2824. Nanti totalnya bisa minus bisa positif. Terus unitnya gimana? Unitnya tergantung dari data. Kalau datanya kilojoule berarti kita gunain unitnya sama dengan data yaitu kilojoule. Kalau joule berarti joule. Kayak gitu guys. Gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kalian mau nggak mau kalian harus tahu bikin antar ikatannya itu harus tahu. Terus harus dibalance. Biasanya suka rata-rata anak-anak tuh suka lupa ngebalance. Gitu. Sama bingung antara data ikatan sama data formation. Kita coba ya contoh soal. This one. What is the enthalpy change for the decomposition of PCl5 to PCl3 and PCl2? Reaksinya udah ada nih di sini. PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Balik lagi, lihat datanya apa. Bond energy. Oh, berarti datanya data yang
bond energy. Berarti kita pakai rumus bond energy. Walaupun reaksinya jenis reaksi apapun itu enggak ngaruh. Coba guys, ada yang bisa ngerjainnya ini? Miss kasih waktu lah ya. Dicoba dulu. Ada yang dapat, geng? Yes. Ya, Yang A bukan. yang A. Coba yang lain ada yang beda nggak jawabannya sama Meta? Di chat boleh, geng. Yang lain gimana? Sebentar Mas, apa perkaliannya? Oke. Untuk ini coba kita cek dulu ya. Mau nggak mau kalian harus tahu ikatannya kan. Sebelumnya dilihat dulu udah balance atau belum. PCl 5 ke PCl 3 sama Cl2. P-nya 1, Cl-nya ada 5. Udah pas kan? Kanan kiri udah balance. Berarti sudah nih aman. Habis itu baru kalian tinggal bikin ikatannya. Kalau kayak gini kan lebih gampang karena P itu ikatannya dia lone pairnya itu apalagi elektronnya itu ada 5 kan, geng. Karena di grup ke 5. Nah, nanti dia langsung ikatan aja nih sama si Cl, 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 Cl. Untuk PCl 5. Habis kayak gitu, nanti ke PCl 3. Nah, P-nya ini dia ada lone pair-nya, berarti tidak ada ikatan double bond-nya. Ini kan. Terus sama ikatan antara Cl dengan Cl. Oke, Nat sama katanya dapat jawabannya. Nah, dari sini kan kelihatan untuk di reaktan dia cuma ada P sama Cl-nya. P sama Cl. Ada berapa? Ada 5. Berarti nanti 5 dikali si PCl. 330. Terus di produk ada 3 PCl. 3 kali P dikurang ikatan PCl sama ikatan Cl sama Cl. 1 kali Cl, Cl. Udah kan, nanti tinggal kalian totalin aja. Sebenarnya kalau Miss, karena udah tahu
reaktan dikurang produk kan. Terus ikatan yang sama itu biasanya langsung kurangin aja biar nggak banyak-banyak istilahnya. Di sini 5 PCl, di sini ada 3 PCl, ikatannya akan sama kan, sama-sama PCl. Ya udah, ini habis, di sini sisa tinggal 2. 2 dikali ikatan PCl dikurang 1 dikali ikatan Cl sama Cl. Hasilnya akan sama. Kalau misalnya kayak gitu. Yes. Ya, Berarti mau gimana pun yang di sebelah kiri itu reaktannya gitu, Miss. ya kan memang gitu reaksi kimia tuh. Kiri itu reaktan, kanan itu produk. Kecuali kalau dia nanti kita belajar tentang kesetimbangan. Kesetimbangan itu arahnya ada bolak-balik, guys. Tanda panahnya itu bolak-balik. Kalau tanda bolak-balik, misalnya nih, kan kalau ini arah panahnya ke kanan kan, berarti sesuai arah panah itu adalah produk. Kalau tandanya bolak-balik, berarti dia reaksinya bisa bolak-balik. Maksudnya apa? Kalau bolak-balik, yang reaktannya bisa jadi produk, si produknya ini bisa jadi reaktan, dan si PCl5 nanti jadi produknya. Kalau PCl3 sama Cl2 ini jadi reaktan. Gitu. Cuman secara umum, reaktan itu di sebelah kiri, produk itu di sebelah kanan. Oke, Miss. Iya. Sip. So tadi sisanya 2 dikali 330. 660, terus tinggal kalian kurangin 242 kan. Hasilnya adalah plus 418. Di sini positif sama negatifnya beda kan. Maksudnya kalau itu salah ya kalian akan salah nanti. Sebelum ke Haslaw, ada pertanyaan untuk yang ini, guys? Belum ada, Miss. Ada. Kita coba lagi ya. Kita pakai data yang ini. Reaksinya adalah pembakaran aja yang gampang. C3 H6 dibakar O2, dia akan menjadi CO2 plus H2O. Yuk, yang bisa dan benar, ini kasih ekstra skor. Ini juga Miss baru bikin soalnya, berarti Miss harus coret-coret juga. Kalian pada bisa nggak ya bikinnya? C36, geng. C itu ikatannya cuma bisa mengikat 4.
Cuman bisa ikat 4 kan. Terus hanya 6. 1, 2, 3. Yang satunya pasti ada double bond. Kenapa? Karena C itu hanya bisa ngikat 4. So, di sini H, di sini H, di sini 1 H. Ntar ini kita belajar kenapa bisa kayak gini. Kalian bakal lebih banyak di kimia organik kelas 12. C3H6 nih ya. Sisanya kalian bisalah bikin sendiri. Ada yang udah, guys? Miss mau nanya apa? Nanya aja tuh. Di sini nggak ada O double bond O ya. Kita pakai O double bond O-nya. Ngasal aja dulu lah ya. Misalnya 300, guys. Ya, di balance dulu. Misalnya data O double bond O-nya 300 ya. Itu
kalau udah di-balance kan ada yang 3CO2 itu, Miss. Hitung-hitungnya gimana, Miss? Tadi, kalau ada koefisien berarti dikali koefisiennya. Contoh, 3CO2 berarti ada 3 molekul CO2. Nah, berarti di CO2 ada ikatan apa? Antara C sama O. Berarti nanti 3 dikali ikatan CO-nya itu ada berapa? Gitu. Sama-sama. Yuk, ada yang udah belum? Masih butuh waktu, guys. Masih, Miss. Kenapa? Masih. Oh, oke. Oh. Di sini ribetnya adalah udah harus ngebalance, kalian juga harus tahu antar ikatannya itu double bond, single bond. Jadi harus bikin strukturnya. Habis itu baru jangan lupa, jangan sampai ada ketinggalan antara bonding yang seharusnya dimasukin, malahan kalian lupa nggak masukin.
Yuk, ada yang mau nyoba, guys? Miss, Mm-mm. aku nemunya mana tadi? Sebentar. Min 3262. Min 3262. Data. Tulisan Miss kelihatan nggak sih? Lumayan. Kelihatan, Miss. Terus Raka dapat min 1692. Ada yang lain, guys? Raka. Terus Devinda dapat min 1140. Nat dapat min 6288. Siapa lagi? Santika min 10101. Oke. Udah ya. Kita coba pertama-tama diapain dulu, di balance. Kalian kalau mau nulis jawaban kalian silakan. Ntar. Kan ini lihat aja. Dari segini banyak hasilnya beda-beda tuh. Pertama harus di balance. C3. Di sini C-nya cuma 1, berarti kita tambah 3 untuk koefisiennya. Tambah 3, udah kayak gitu, apalagi hanya 6. Di sini hanya masih 2, berarti kita tambah 3 juga di sini. Habis itu apa? O-nya 2 dikali 3, 6. 1 dikali 3, 3. Berarti totalnya 9. Sementara di sini cuma ada 2. Kalian boleh 4,5 atau 9/2. 9/2. Atau kalian bisa ini semua kalian kaliin. Kali 2. Jadi koefisien di sininya 2, di sini 9, di sininya 6, di sininya 6. Atau di sininya 1, 9/2, 3. Terserah. Kebanyakan dari kalian pakai yang mana, guys? 2966 atau yang ada koma-komaan? Koma-koma, Miss. Koma-koma. Coba ya. Kita hapus. Berarti kita pakai yang ini. Di sininya berarti Miss masukin 4,5 ya. Sebenarnya kan nggak boleh pakai koma. Ya, lanjut saja. Karena cuma perhitungan. Insya Allah akan sama nanti hasilnya. Karena datanya sama. C3H6. C3H6 ada apa aja? Yang ini. Ikatannya ada ikatan CH. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada, karena koefisiennya cuma 1 kan? 1 dikali 6 dikali ikatan CH. Sama dengan 6 dikali CH-nya itu 413. Hasilnya adalah
2, 4, 7, 8. Nah, terus ada apa lagi? Ini bisa hapus ya. C-nya hapus. Cing, 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 cing. Sudah ikatan antara C sama H, jangan lupa di situ ada ikatan C double bond C. Kita berarti pakai data C double bond C yang ini. Ada berapa? Ada 1 juga kan, karena koefisiennya juga cuma 1. 1 dikali, nggak pakai tulisan 1 juga nggak apa-apa. 1 dikali C double bond C. Berarti sama dengan 1 dikali 837. Ini Miss ngasih tahu caranya ya, tahapnya istilahnya. Kalian boleh, ya. Maaf, mau Oh, tanya salah. tuh, 611. 611. Bentar guys. Oke, next. Next itu C single bond C. Ini kan. Ini kita nggak pakai yang triple, tapi pakai yang single sama yang double. 3, 4, 6. 1 dikali C double bond, single bond C. Yaitu 3, 4, 6 sama dengan 3, 4, 6. Apalagi ikatan C sama O. Nah, ini Miss khawatir kalian takut salah. O-nya itu double bond ya kalau dia O2. Jadi kita pakai yang 300. Bukan single bond. Karena O ikatannya ada elektronnya ada 6. Dia butuh 2 elektron untuk menjadi 8 oktet. 4,5 atau 9/2. Dikali ikatan antara O sama O. Double bond O. Dengan 4,5 dikali 300. 1,350. Nah, nanti ini tinggal di total. Totalnya itu adalah punya si reaktan. Coba kita total ya. 611 ditambah 3, 4, 6. Totalnya adalah untuk yang di reaktan 4785. Sekarang kalian hitung untuk yang produk. Ini bisa hapus ya guys, karena nggak ada space-nya. Next, untuk yang produk, Miss juga khawatir kalian salah gambar. Karena salah ikatan ya pasti perhitungannya salah, ya kan? Untuk CO2, berarti ada ikatan C double bond O. Double bond O. Untuk H2-nya ada ikatan O single bond H. Di sininya dia ada 3, di sininya dia ada 3. So, untuk CO2 ada ikatannya ikatan berapa aja? Koefisiennya 3 kan, berarti 3 dulu. 3 dikali ikatan antara C double bond O-nya ada 2. Berarti 2 dikali C double bond O.
3 kali 2, 6. Dikali C double bond O-nya berapa? 743. Yang ini kan, 743. Dengan 4458. Itu untuk yang si CO doang. Lanjut, 3H2O. Berarti 3 dikali H2O juga ikatan antara O single bond H itu ada 2. 2 dikali OH. Kalau kalian udah paham, nggak usah ditulis kayak gini, langsung hitung juga silahkan. 6 dikali ikatan O sama H, 463. 463. Dengan berapa tuh, gengs? 6 dikali 463. 2778. Terus nanti kalian tinggal total. Totalnya 7234. So, udah dapet nih. Yang satu 4785, yang satu 7234. Nanti kalian tinggal kurangin. Yang ini dikurang sama yang ini karena reaktan dikurang produk. Sama dengan 4785. Miss. Ah, Bukannya 7236, Miss. Kan 8 tambah 8. oh iya, wait. 4458 tambah 2778. Ya, 2736, sorry. 4785 dikurang 7236 sama dengan 2451, geng. Minus. So, ini Miss tulis ya. Benar nggak? Entalpinya. Dengan reaktan dikurang produk. Terus reaktannya 4785. 4785 dikurang 7236 sama dengan minus 2451, guys. Nadif min 3148. So, bla 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 bla, pada nggak sesuai ya datanya. Kalian tahu salah di mana? Matt, salahnya di mana kamu? Salah di reaktan, Miss. Apanya? Strukturnya kah atau perhitungannya? Ngitungnya yang kurang C apa sih? C single bond. Oh, oke. Udah tahu lah ya salahnya di mana. Kalau Raka? Saya pakai yang ini Miss 2966. Tapi Balance-nya. caranya benar. Salah di itu Miss O2 sama di O2. H2O-nya. Oke. Next, Devinda. Salah di balance-nya, Miss. Oke. Nat? Balance-nya pakai yang itu, apa, 2966 sama salah O2 ini. O2 rata-rata kalian pakai ini, single bond. Iya. Nggak lihat ada yang 300 itu. Oke. Santika? Saya yang O2 lupa dibagi 2. Oke.
Terus Nadif, salah di mana Nadif? Salah yang di awalan balance-nya, Miss. Sip. Tuh kan. Jadi apa pelajarannya guys? Balance harus hati-hati. Salah balance, kalian capek-capek ngitung, buang-buang waktu, ujung-ujungnya salah. Kedua, strukturnya. Untuk struktur yang sudah kita pernah pelajari, itu biasanya gampang-gampang. Kalau misalnya kayak C3H6, itu Miss bisa ngasih kalian gitu bentuk strukturnya kayak gimana. Cuman kalau yang lain belum tentu ada di soal, guys. Jadi hati-hati kalau bikin struktur. Itu ya, selebihnya ya hanya perhitungan biasa kan, karena pakai kalkulator insya Allah lebih mudah. Nah, yang ribet itu adalah kalau kurnas, nggak pakai kalkulator. Caranya enak yang kayak Miss kemarin, yang tadi. Kalau misalnya ada ikatan yang sama, kalian kurangin aja langsung. Jadi nggak terlalu besar perhitungannya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke Haslov? Nggak ada? Oke. So, hati-hati ketika menghitung yang si bond yang ini. Ini masih gampang, guys. Masih gampangnya apa? Karena Miss baru ngasih contoh soalnya itu ketika reaktan menjadi produk. Terus HR atau enthalpy change-nya berapa. Ada soal di mana enthalpy change-nya sudah diketahui misalnya. Min 125 kJ-nya sudah diketahui. Tapi kalian diminta untuk nyari ikatannya, bond ikatannya. Contoh, min 125-nya sudah diketahui. Reaksinya adalah kayak gini. Udah dikasih tahu juga bentuk reaksinya. Udah di-balance juga. Tapi kalian disuruh nyari ikatan C double bond C-nya berapa. Untuk dapat nilai 611 ini. Ada soal yang kayak gitu. Itu secara matematis, maksudnya kalau matematikanya, kalau kalian sudah paham tadi rumusnya, itu gampang. Ntar ada soal yang kayak gitu untuk kita belajar. Next ya. Hess law. Hukum Hess. What is Hess law? Nama saintisnya adalah Hess. Makanya pakai namanya Hess law. Dan dia bilang kalau misalnya Hess law can be used to calculate the standard enthalpy change of a reaction from non-standard enthalpy change. Jadi maksudnya apa? Ketika ada reaksi yang kita nggak tahu enthalpy change-nya berapa, kita bisa hitung si enthalpy change reaksi itu kalau misalnya kita punya data reaksi yang lainnya, yang istilahnya rute dari reaksi tersebut. Di mana nanti overall enthalpy change for a reaction is independent of the route the reaction takes. Ini masuk ke first law of thermodynamics, di mana energy cannot be created or destroyed. It can only change. Jadi karena untuk A ke B, misalnya ini reaksi A ke B, dia bisa melewati A ke C dulu, nanti C baru bisa jadi B. So itu sama aja A menjadi B-nya ini datanya kita bisa ketahui gitu, tapi lewat si reaksi ini dulu. Nah, ini namanya reaksi menggunakan rumus si Hess law. Tetapi dengan syarat dia harus close system, guys. Karena kalau nggak close system, nanti ada energi atau ada mass yang akan keluar. Ini rada gampang-gampang susah. Contoh ya. Kalau di Kunas itu biasanya reaksinya suka dalam bentuk kayak gini, guys. Di sini kalian bisa lihat. Ini adalah grafik. Makin ke atas energinya berarti makin tinggi. Sementara x-axis-nya itu biasanya reaksinya. Perjalanan reaksi. Contoh di sini.
yang ditanya adalah untuk H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Ini reaksi yang ditanyakan. Nah, sebelum mencapai reaksi ini, ternyata dia bisa H2 plus setengah O2, makanya reaksi yang pertama. Reaktan pertama bisa menjadi H2O. Dari H2O dalam bentuk gas, baru dia forming si H2O dalam bentuk liquid. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat datanya, jadi sama aja. Reaksi yang awal, yang langsung, itu adalah penjumlahan dari reaksi si rutenya. Karena totalnya kan sama energinya. Gitu. Seret. Maka dari itu, kita bisa menggunakan hukum Maslow ini. Tinggal dijumlahkan, dikurangi. Kayak gitu aja, guys. Kita langsung contoh ke reaksi ya. Reaksi yang ingin ditanyakan atau yang belum diketahui itu biasanya di paling bawah. Di sini CH4O2 menjadi CO2 H2O. Nah, untuk mencari entalpi reaksi ini, kita bisa menggunakan entalpi reaksi yang sudah diketahui, yaitu reaksi yang pertama sama reaksi yang kedua. Tetapi di sini harus kalian sesuaikan dengan yang diinginkan, guys. Contoh, di sini CH4-nya maunya 1 koefisiennya. Berarti mau nggak mau, yang di atasnya yang ada CH4 itu yang mana? Yaitu reaksi nomor 1. Cuman ada 1 juga kan CH4, berarti sudah benar nih. Nanti ujung-ujungnya kan 1. Tidak perlu kalian dikali, apapun dibagi. Udah stay kayak gitu. Terus apalagi yang bisa kalian lihat? Di sini CO2 juga udah 1, udah bentuk gas. Terus 2H2O. 2H2O-nya ada 2. Nah, ini kan tergantungan. 2-nya bisa ngambil dari mana? Karena H2O di sini ada di reaksi pertama sama reaksi ke... Oh, salah. Hanya ada di reaksi ke 2, guys. Bisa hapus dulu. Kenapa cuma reaksi kedua? Lihat state-nya. Di sini 2H2O dalam bentuk liquid. Di sini 2H2O juga dalam bentuk liquid. Sementara yang ini dalam bentuk gas. Berarti sudah sesuai. Sama koefisiennya sudah sama. Berarti yang atas sama yang nomor 1 dan nomor 2 itu tidak perlu digonta-ganti. Nah, seperti yang tadi, reaksi yang ditanyakan itu biasanya adalah total dari reaksi indirect rutenya, yaitu reaksi yang pertama dan yang kedua. Ya udah, nanti kalian tinggal kalian jumlahkan aja deh. Karena datanya udah dapat di sini. 802 tinggal ditambah minus 88. Hasilnya min 890 kJ. Nah, kalau yang berbeda gimana? Kalau yang berbeda kita ini fokus ya. Karena nanti hasilnya adalah sama untuk yang ditanyakan di yang terakhir. Sama-sama gas. Nih, ketika ada compound yang sama di reaktan sama di produk itu kalian bisa eliminasi. Contohnya di sini H2O dalam bentuk gas, di sini di produk. Sementara H2O dalam bentuk gas, yang kedua itu adanya di reaktan. Koefisiennya sama-sama 2, berarti habis. Kalau di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 1, berarti masih ada sisa. Sisanya di mana? Kalau dia lebih banyak di produk, berarti sisanya di produk. Kayak gitu. So, nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan data yang terakhir ini, guys. CH4 gas, CH4 gas 1. 2O2, 2O2 pas kan? Terus produknya adalah karbon dioksida 1 sama H2O-nya, waternya ada 2. Pas. Makanya kita bisa ngitung langsung si enthalpy change-nya dari kedua enthalpy reaksi tersebut. Contoh lagi ya. How much energy is required to make C
28 H20 dari data yang ada. So, yang ingin dicari adalah yang paling atas di sini. Sementara yang diketahui reaksi pertama ini datanya sudah dapat, reaksi kedua juga datanya sudah dapat. Mau nggak mau kalian harus bikin dibikin kayak gininya nih guys, biar gampang. Yang pertama sama yang kedua. Dijadiin satu, terus bawahnya itu data yang diinginkan atau reaksi yang diinginkan, yaitu yang ini. Nah, sebelum kayak gitu, setelah kayak gitu, kalian lihat tadi kan koefisiennya itu harus sesuai dengan yang diinginkan. Di sini koefisiennya 28 CO2. Berarti mau 28 CO2-nya ada di sebelah reaktan. Ini kan reaktan kan, di sebelah kiri. Sementara di data yang atas, CO2-nya ini adanya di mana? Di sebelah produk. Ini maunya di reaktan, di kiri, sementara di sini di produk, di kanan. Jadi harus kayak gimana supaya menghasilkan yang diinginkan ini. Reaksinya harus kita balik, guys. Yang produk menjadi reaktan, yang reaktan untuk menjadi produk. Ketika reaksinya dibalik, sign dari delta H-nya juga kalian balik. Yang tadinya minus jadi positif, yang jadi positif jadi minus. Gitu. Makanya di sini ini tulisnya reverse, dibalik. So, yang ini kita balik nih. 28 CO2 yang tadinya di reaktan, di sini dibalik. 28 CO2 jadi produk, 10 H2O-nya juga jadi, ini yang produk jadi reaktan. Ini yang reaktan jadi di produk. Karena kita mau datanya yang dihasilkan 28 CO2-nya ada di reaktan. Gitu. Lanjut. Udah nih yang pertama, udah. Untuk yang kedua gimana? Di sini ada C28H20. C28H20 ada di produk dan koefisiennya cuma 1. Ini juga C28H20 ada di produk, koefisiennya juga ada 1. Berarti kalian nggak perlu kalian balik, kalian nggak perlu kalian kali. Karena koefisiennya udah sama-sama 1. Ya udah, berarti yang reaksi kedua tetap intact. Masukin deh, nanti hasil dari reaksi yang pertama sama yang kedua itu akan menghasilkan reaksi yang ditanyakan ini, atau reaksi yang ketiga. Kalau beda, guys, kalau beda berarti ada yang salah di sini kalian, proses awalnya salah. Delta H-nya, karena tadi di sini negatif, dan reaksinya kalian balik, berarti negatif kalian jadiin positif. Value-nya sama. Nah, yang ini kan nggak ada perubahan, yang kedua berarti tetap nggak ada perubahan. So, akhirnya kalian tinggal totalkan aja, kalian jumlahkan. Karena plus minnya itu sudah masuk ke sini. Jadi kalian tinggal jumlahin. 25, 330 ditambah minus 678. Jadi plus 25, 324. Nah, tadi kalau ada data yang sama, kalian bisa coret-coret. Di sini ada yang data yang sama nggak? Ternyata CO2, O2, H2O, nih C14, H10-nya sama. 2 C14H10 di reaktan sama dengan 2 C14H10 di produk, sama-sama solid juga. Berarti kalian bisa coret. Sisanya adalah ya udah reaksi yang ini. Kalau sudah benar, berarti insya Allah data kalian benar hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kita coba yang kedua. Find the heat of reaction of the following process. Yang ini yang diinginkan. Delta H-nya nggak diketahui. Melalui reaksi yang sudah diketahui 1 sama 2.
Seperti yang kayak tadi guys. Kalian lihat dulu nih yang diinginkan. 3FeCl2 dalam bentuk solid. Cl2. Koefisiennya 3. Nah, di reaksi pertama sama kedua ini, yang ada FeCl2 itu yang mana? Yaitu yang reaksi pertama ini ya. Tetapi di sini dia di kiri atau di reaktan. Sementara di sini dia di produk. Dan jumlahnya 1. Sementara yang diinginkan adalah 3. Oleh karena itu, reaksi pertama ini kita harus apa? Kita harus balik. Terus kita kaliin 3. Delta H-nya pun juga ngikutin apa yang kalian lakuin. Kalian balik reaksinya, berarti yang tadinya minus jadi positif. Kalian kali 3 koefisiennya, berarti ini juga nanti harus kali 3. Gitu. Terus reaksi kedua gimana? Ini yang di produk itu maunya Fe solid. Nah, kalian di sini bisa lihat, kalau Fe solid itu ada 2, di reaksi pertama sama di reaksi kedua. Kalau yang ada 2 reaksi, di reaksi kedua-duanya, kalian skip dulu, lebih mending atau lebih mudah cari yang cuma di salah satu reaksi. Contohnya FeCl3. Ini ganti pakai hitam. FeCl3 di sini, solid, dan koefisiennya maunya 2. Ada di reaksi kedua, FeCl3. Koefisiennya 2. Dia ada di produk atau di sebelah kanan. Sama di sini juga sudah ada di produk atau di sebelah kanan. Ya udah, nggak perlu dikali, nggak perlu dibagi ataupun dipindahin, ditukar. Berarti yang sini sudah tetap. Udah deh, nanti tinggal kalian langsung aja. Ini kan jadinya positif. Plus berapa nih? 769. 769 dikali 3. 2307. Terus di sini min 1822. Nanti kalian tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah positif. Jangan lupa plus minnya. Berarti positif itu endoteron 485. Di sini kan kilojoule, berarti tinggal tambahin kilojoule. Gitu. Gimana guys? Ada pertanyaan? Miss, mau tanya dong, Miss. Mm-mm. Berarti itu intinya tuh kita ngelihat dia ada di produk apa reaktan, terus kalau misalkan dia berbeda, ngikutin sama angka yang ada di depannya, terus kalau dia beda di reverse, kalau ada angkanya dikali sama angkanya, gitu ya, Miss? Iya, betul. Terus kalau misalnya angkanya lebih besar, sementara lebih kecil, sementara di sininya lebih besar, ya udah berarti tinggal dibagi. Pokoknya disamain. Karena yang diminta adalah reaksi ini, berarti ya udah hasilnya itu harus reaksinya sesuai yang diminta. Miss. Yuk, ada lagi? Oh ya, Miss, mau tanya lagi, Miss. Sama kalau pembagian kayak gimana, Miss, bentukannya? Kalau apa? Apa kayak beda gitu yang tadi kayak Miss bilang? Oh, contoh ya. Di sini 3FeCl2. 3FeCl2. Tadi Cl2 di mana sini? Misal di sini bukan 3, tapi di sini adalah 1. Tapi ternyata di sininya dia 3. Kan maunya yang diinginkan 1, tapi di sini 3. Berarti data yang ini kalian harus bagi supaya menjadi 1. Dibagi berapa? Ya dibagi 3, karena maunya adalah 3. Gitu. Contoh lagi misal di sininya itu di sini 6, di sininya 3 misal. Di sini 6, di sininya 3. Berarti supaya jadi 3, yang 6 ini harus kalian apain? Kalian bagikan. Dibagi berapa? Dibagi 2. Pokoknya mau nggak mau, data yang ini harus sama nanti ujung-ujungnya hasilnya. Gitu guys.
Nah, di sini kalian bisa lihat kalau nih, bisa kalian coret-coret kan? Fe produk ada 2. Fe di reaktan ada 3. Yang sama di produk sama di reaktan itu bisa kebalikan. Fe di reaktan ada 2, Fe di produk ada 3. Yang sama bisa dicoret. Di sini 2, di sini 3. Berarti di sebelah produk sisa 1 Fe. Makanya turun nih, cuman ada 1 Fe-nya. Udah benar kan? Apalagi hidrogen. H2 di reaktan ada 3, H2 di produk ada 3, sama-sama 3. Berarti bisa dieliminasi juga, dicoret. Oleh karena itu, sisanya adalah 3FeCl2, sama kan? 3FeCl2. Oh, HCl nih bisa dicoret, HCl sama HCl. Terus Fe-nya tinggal 1, makanya di sini ditulis Fe-nya 1, sama 2 FeCl3, 2 FeCl. Berarti data ini sudah benar. Gitu. Sekarang kita coba ya, kalian yang coba. Udah 3 tuh, geng. Aduh, ada yang 2 nggak? 3 semua. Nih coba ya, yang 3 Miss dulu. Waktunya udah habis. Miss cepet, bakalan cepet deh. Yang 3 dulu, biar kalian nggak bingung. Tadi yang diinginkan adalah yang ini. Kalian lihat reaksinya aja. Yang di reaktannya maunya apa, yang di produk maunya apa. Yang di reaktan C2H4 ada 1. C2H4 adanya di yang A doang kan. Yang lainnya nggak ada. Cuma ada 1. Berarti yang ini tetap. Yang gampangnya caranya kayak gitu. Terus H2 di sini kan. H2 ada di sebelah sini. Cuman ada 1 juga. Yang lainnya nggak ada H2. Berarti ini juga tetap. Terakhir, C2H6. C2H6 ada di sebelah mana? Ada di sebelah sini. Ini C2H6, di sini C2H6. Koefisiennya sama-sama 1, berarti nggak perlu dikali koefisien. Tetapi karena dia di sini produk, tetapi di sininya dia malah reaktan, oleh karena itu harus dibalik, di reverse. Kalau di reverse tadi, ini di reverse, tinggal minnya jadi positif. Pokoknya sign-nya yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Habis kayak gitu, insya Allah bakalan sama guys. Nanti ini tinggal kalian jumlahin aja. Kalau kalian udah yakin, langsung jumlahin aja. Nanti dapat ya hasilnya. Nggak perlu dibikin-bikin kayak gini. Sebenarnya kalau dibikin kayak gini itu hanya untuk kalau kalian nggak yakin gitu loh. Untuk menentukan, oh bener nggak sih jawaban gua gitu. Intake, reverse, intake. Yang sama tadi tinggal kalian coret-coret. Nanti pasti hasilnya akan sama dengan yang ditanyakan. Ini semuanya tinggal di total. Karena udah min, udah plus, udah min. Nanti tinggal ditambahin aja, ditotalin. Sampai situ guys. Ada pertanyaan nggak? Ntar kalian coba aja untuk nomor, ada nomor 4 sama nomor 5. Kalian coba-coba, jangan kalian ngelihat jawabannya dulu. Ntar tinggal disamain jawabannya sudah benar apa enggak. Atau salahnya di mana, itu kan nanti berpelajaran. Supaya kalian nggak melakukan kesalahan yang sama. Gimana? Ada pertanyaan untuk yang Hess law sama yang enthalpy gains? Belum, Miss. Belum nih. Nah, sebenarnya kayak ini udah selesai nih materinya. Sampai 6 tuh reaksi soalnya. Udah selesai, berarti nanti
Kan kita yang entalpi bla 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 itu udah belajar. Yang belum yang udah latihan soal yang belum itu yang ini kan perhitungan entalpi. Berarti untuk minggu depan kalian ngerjain soal, nanti Miss akan kasih soal untuk latihan perhitungan entalpinya. Karena materinya udah selesai, berarti you need test, ya kan? So, minggu depan latihan soal, hari Senin, hari Selasanya kita bahas soalnya. Minggu selanjutnya kalian bisa. Siap nggak untuk unit test, guys? Berarti 2 minggu lagi, Miss. Iya, 2 minggu lagi. Insya Allah, Miss. Insya Allah. Pokoknya nanti Miss lihat juga sih hasil dari soal yang udah kalian kerjain. Kalau misalnya nilainya masih kurang, masih perlu latihan, nanti kita latihan lagi. Jadi tenang. So, paling cepatnya adalah 2 minggu lagi, paling lamanya berarti ya Senin berikutnya lagi. Karena materi kita lumayan banyak dan itu kebanyakan perhitungan. Mau nggak mau sih harus banyak latihan. Oke guys, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Ria. Wabarakatuh. Yo, bye-bye. Thank you, Miss.